hari ini? Sehat semuanya? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelumnya Ibu silakan kalian mempersiapkan bukunya dulu. Siapkan buku tulisnya, pensilnya, pulpennya, ya, buku pelajarannya ya, siapkan dulu ya. Sudah semua? Hari ini kita akan belajar subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan makhluk. Yang pertama kita akan mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Yang kedua kita akan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang ketiga kita akan mengenal karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya ya. Ini tanaman apa anak-anak? Padi. Biasanya ditanam di sawah. Nah, untuk menjaga keseimbangan padi, tanaman padi kita harus satu, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lain seperti membangun rumah, mendirikan bangunan yang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Sampah kalau banyak akan menyebabkan banjir. Kalau sudah banjir akan merusak lahan pertanian. Nanti kalau banjir lahan pertaniannya terendam, kasihan nanti padinya akan rusak. Selanjutnya menjaga air agar tetap mengalir, agar tanaman padi itu tetap terjaga airnya, tidak kekeringan ya. Selanjutnya menggunakan beras yang tidak berlebihan. Kalau makan secukupnya ya. Kalau kita orang Indonesia semuanya makan apa ya? Nasi. Nasi dari mana? Beras. Ibu nggak dengar dari mana? Beras. Beras dari mana? Padi. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan padi itu sangat meningkat. Kenapa? Makin hari kita ini makin banyak keluarganya. Misalnya satu keluarga ada 4 orang. Nanti ibunya melahirkan lagi bernambah 1 orang. Berarti yang mengkonsumsi beras yang menjadi nasi akan bertambah juga. Jadi kita tidak boleh membuang-buang makanan. Selanjutnya, nah, jenis tanaman pangan itu bukan hanya padi, tapi ada jagung, ada padi, ada umbi-umbian. Umbi-umbian itu seperti apa? Singkong, ubi rambak, ubi ungu. Kenapa? Karena ini apa ya? Jagung ini enaknya dibuat masakan ya. Tapi di semua daerah, di sebagian daerah masyarakatnya mengkonsumsi jagung sebagai bahan pangan. Ya. Terus ada juga daerah yang mengkonsumsi umbi sebagai bahan pangan. Ini apa ini? Padi. Ini padi ya? Oh, beras. Ini adalah padi yang sudah diolah menjadi beras. Kalau beras yang nanti diolah menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Ya. Di dalam bukumu di situ ada bagan pertumbuhan padi. Coba buka bukunya.
berapa itu Kaila? Berapa? Halaman 3. Ya. Lihat di situ ada kalian menggambar, itu tugas ya, itu harus kalian gambar ya. Pertama, pertumbuhannya seperti apa padi itu, mulai dari ditanam, mulai yang tumbuh sedikit, tumbuhnya sedikit demi sedikit. Di situ kan ada gambar, lalu kalian ceritakan. Pertama-tama ditanam dengan jarak berapa ya, nanti kalian pelajari. Nah, berikutnya kalian juga gambar habis ditanam pada masa berapa, tumbuh ya, tumbuh agar siap dipanen ya, digambar lalu diceritakan di bawahnya. Yang berikutnya adalah bagian yang terakhir. Yang terakhir itu kan digambar lalu bagaimana cara padi dipanen ya. Berapa hari dia harus dipanen ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Yuk, ada yang tahu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi ya, jadi kalau ibu ingin mengetahui informasi terhadap seseorang ya, ibu akan melakukan wawancara ya. Orang yang ditanyai untuk mendapat informasi namanya apa? Wawancara. Kalau orang yang mau wawancara namanya pewawancara. Kalau orang yang diwawancarai namanya narasumber. Jadi kalau ada wawancara itu ada dua, satu pewawancara, satunya narasumber ya. Terus, Bu, bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Satu, tentukan topiknya nak. Topik itu tema. Bu, saya ini mau tahu tentang padi. Berarti yang ditanyain adalah petani padi. Nanti ibu mau tahu tentang padi, ibu mau tahu tanya sama peternak sapi lah. Begitu tak? Oh, enggak nyambung Bu. Jadi kalau kita mau bertanya tentang padi, kita harus bertanya kepada petani padi. Kalau ibu mau bertanya tentang sapi, ibu bertanya kemana ya? Kemana ya? Ke peternak sapi ya. Yang kedua, memperhatikan fungsi kata tanya. Apa? Apa itu untuk menanyakan suatu hal. Apa yang Bapak lakukan ketika pagi-pagi menguning? Misalnya contoh. Yang kedua, siapa? Siapa itu untuk menanyakan apa ya? Oh, orang ya, bisa menanyakan nama, bisa menanyakan orang. Siapa yang akan memanen padi Pak kalau sudah menguning? Atau siapa nama Bapak? Ya, pakai tanyakan orang atau nama. Yang berikutnya, tidak usah takut untuk menjawab. Nah, salah tidak apa-apa, kita di sini belajar semuanya. Ya. Berikutnya, bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara? Bagaimana cara Bapak menanam padi? Contohnya, bagaimana Bapak merawat ternak Bapak ini? Gitu ya. Yang keempat, mengapa? Menanyakan alasan. Alasan, mengapa Bapak menanam padi? Mengapa Bapak memilih untuk beternak sapi? Dia tanya alasan Bapak itu, ya. Selanjutnya ada di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Di mana seharusnya kita menanam padi Pak? Di kebun. Ya. Bukan di kebun, tapi di sawah, ya. Selanjutnya kapan? Kapan waktunya ternak-ternak ini makan Pak? Kapan itu untuk menanyakan waktu? Kapan padi ini siap dipanen Pak? Gitu. Ya, ikutkan maskernya. Nah, lanjut ya. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir apa? Kata tanya yang terakhir apa? Berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah. Berapa banyak Pak yang Bapak panen setiap tahunnya? Berapa banyak ternak Bapak yang ada di sini?
Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana cara menanyakan. Kalian harus menentukan topiknya dulu, ya. Baru kalian harus memahami kata tanyanya. Kamu mau bertanya tentang apa, kamu harus memahami itu fungsinya apa. Kata tanyanya itu berfungsi untuk apa. Nanti kamu menanyakan waktu, kamu pakai mengapa. Padahal mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan, ya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Setelah kalian tentukan topiknya, kalian tahu fungsi kata tanya, kalian juga harus menyusun wawancara, ya. Tapi wawancara itu harus punya narasumber untuk ditanyai. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ini gambar apa, Nak? Pantai. Ya, di sini adalah gambar tentang alam. Di tentang alam ada nama pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Kalau di lagu itu ada dua. Satunya memandang alam, tentang alam ya. Yang kedua tentang yang naik ke puncak gunung, ya kan? Kalau ada memandang alam dari atas bukit, ada ya? Nah, itu bercerita tentang alam. Disinilah cerita alam kita. Sekarang pantai. Kita punya pantai tidak? Punya. Kita punya pantai tidak? Punya. Apa ya nama pantai kita tuh ya? Nggak tahu ya nama pantai kita ya? Amal. Apa? Amal. Iya, Pantai Amal. Siapa yang sering ke pantai? Enak ya di pantai ya. Di pantai biasanya kalian ngapain? Wih, berenang, minum es kelapa ya. Ya, jadi pantai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya. Jadi dia berbatasan sama laut. Jadi pantai sudah setengahnya baru laut. Enak ya? Terus pantai itu ada yang landai. Landai itu yang tenang kayak kita. Ada yang terjun langsung dalam. Ya. Terus pantai itu biasanya digunakan untuk apa ya? Berwisata. Berwisata, pinter. Untuk menanam apa ya? Rumput laut. Untuk budidaya rumput laut. Bisa juga untuk bersantai-santai ya di akhir pekan, bisa kalau kita waktu libur-libur ya. Tapi kalau masa-masa pandemi kita cukup di rumah saja. Nanti kalau sudah coronanya hilang baru kita ke pantai berekreasi. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut, ya. Dataran tinggi biasanya dijadikan apa? Perkebunan kopi, perkebunan teh, ya. Terus sebagai objek wisata, jalan-jalan, ya. Nah, selanjutnya ada dataran apa? Dataran rendah, pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah itu seperti kita ini. Bisa untuk perumahan, ya, bisa jadi perindustrian, bisa jadi persawahan, pertanian, lahan pertanian ya. Ya adalah jadi dataran rendah itu dia landai kan, ya. Ya bisa dijadikan ya seperti kita ini kan, kita berada di dataran rendah. Lokasinya sudah, ciri-cirinya sudah, sumber daya alamnya di dataran rendah. Tadi banyak ya, bisa digunakan untuk perumahan, pertanian ya. Selanjutnya mata pencarian. Mata pencarian orang di pantai apa ya? Kalau yang cari-cari ikan namanya apa ya? Mencari ikan di laut namanya apa? Nelayan. Pinter, nelayan. Udah lupa ya, nelayan ya. Ya. Kalau mata pencarian di pantai biasanya nelayan, petani, rumput laut, cuma penjual pedagang ya, pedagang minuman ya. Selanjutnya kalau mata pencarian dataran tinggi, petani teh, petani di perkebunan. Nah kalau di dataran rendah ada guru, ada polisi, ada petani ya.
5 pertanyaan tentang pantai, tentang dataran tinggi, tentang dataran rendah. Ya, nanti kamu kerjakan ya. Selanjutnya, nah ini juga harus kalian pahami lokasi. Nah, oke, kita jawab yang satunya ya. Pantai, lokasinya di mana? Berbatasan dengan laut. Terus kalau dataran tinggi, dia tingginya 500 meter dari permukaan laut. Dataran rendah berada di 200 di atas permukaan laut. Ciri-ciri pantai. Ayo, ciri-ciri pantainya bisa ciri-cirinya di pinggir pantainya ada apa? Bisa. Pegunungan ciri-cirinya apa? Dataran tinggi, dataran rendah itu ciri-cirinya apa? Bagaimana ya, Nak ya? Nanti kalian isi di rumah ya. Kalian pelajari di rumah, kalian isi. Sudah sampai saat ini dari sini Ibu mau bertanya. Ya. Dalvin, biasanya pantai itu pekerjanya siapa ya? Nelayan. Oh, pinter, nelayan. Sekarang Femi, kalau di dataran rendah itu biasanya mata pencariannya warganya apa ya? Masyarakatnya apa ya? Bisa dokter, bisa petani ya. Nah, kalau kita mau lihat kalau udaranya sejuk itu biasanya di dataran rendah, dataran mana ya? Rendah. Kalau yang sejuk, yang naik-naik terus mana ya? Oh iya, dataran tinggi. Pinter. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran ini, Nak? Gak ada ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa? Bagaimana cara merawat tanaman padi, bagaimana proses pertumbuhan padi. Terus bagaimana lagi, Nak? Apalagi kita sudah mengetahui ciri-ciri pantai, dataran tinggi ya. Bagaimana cara kita supaya sekarang ini ikutannya agar kelestarian alam tetap terjaga, kita harus ngapain? Betul. Oke, menjaga kebersihannya bisa dari apa? Dari sampah supaya tidak banjir. Nah, kalau misalnya Ibu di laut nih, terus Ibu habis makan, Ibu buang di laut, bagaimana pendapat kalian? Ibu makan nih, makan buah-buahan, makan coklat, makan permen, semuanya Ibu buang ke laut sampahnya. Bagaimana pendapat kalian? Iya, tidak boleh karena sama saja kita mencemari lingkungan laut. Ya, Nak ya? Kita sebagai siswa, sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Kalau makan tadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memboros-boros makanan ya. Oke. Ya, nanti kerjakan yang Ibu suruh halaman berapa itu, Nak? Halaman berapa? Nah, halaman 6 ya. Nah, sekian pelajaran kita. Nanti dikerjakan di rumah. Kalau tidak tahu silakan bertanya sama Ibu ya, Nak ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap di rumah ya. Untuk menjaga kita semua, jaga jarak. Jangan suka kumpul-kumpul ya, Nak ya. Karena kalau kita kumpul-kumpul nanti kita akan tertular virus juga. Kita nanti kalau sakit kita tidak bisa belajar ya, Nak ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, coba. Bersiap. 1, 2, 3. Oh, bukan gitu ya? Salah ibu. Ayo ulang-ulang. Bersiap. 1, 2, 3. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita doa selesai, sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu apa ya? Yang bagusnya ya. Tahu nggak? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sudah lupa semua ya? Sudah lupa semua ya? Sudah, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan rapi, ya, dengan jaga jarak. Nanti kalau keluar jangan kumpul-kumpul ya. Ya.